Apa itu bullying? Di bullying itu merupakan tindakan yang dengan sengaja ya ditunjukkan untuk menyakiti dan menciptakan teror bagi orang lain yang lebih lemah. Jadi biasanya itu artinya apa tadi? Dilakukan oleh orang yang merasa lebih hebat kepada orang yang lebih lemah. Dan tindakan ini diperlihatkan dalam bentuk-bentuk perilaku kekerasan. Jadi di dalam bullying itu ada pihak-pihak yang terlibat dalam bullying. Yang pertama adalah perilaku yang melakukan bullying ya, seseorang yang menyebabkan orang lain terhina, terintimidasi, takut, bahkan terisolasi. Kemudian yang kedua itu ada korbannya. Siapa korban? Korban ini adalah orang yang dianggap pendiam, kemudian pemalu, dan minoritas, jumlahnya tidak terlalu banyak. Bahkan mereka memiliki karakteristik tertentu yang dianggap berbeda, baik secara fisik, prestasi di sekolah gitu ya, kemudian status sosial, ekonomi itu di bawah rata-rata, maupun kesalahan-kesalahan korban yang dianggap melanggar tradisi, itu adalah korban. Sedangkan yang ketiga itu ada pihak yang ketiga adalah penonton. Jadi ada pelaku, ada korban, kemudian ada penonton. Siapa mereka? Mereka ini berperan membantu langsung atau menyemangati, kasih semangat nih sama pelakunya ya. Kemudian acuh tak acuh modelnya melakukan pembelaan terhadap pelaku. Tadi kan ada pertanyaan tuh, contohnya seperti apa? Nah, di dalam bullying itu contohnya ada bullying fisik, physical bullying namanya ya. Kemudian yang kedua itu ada cyberbullying. Yang ketiga itu ada social bullying. Apa saja ciri-ciri pelaku bullying? Yang pertama, ini pada umumnya ya. Yang pertama itu ciri-ciri pelaku yang suka melakukan bullying itu orangnya selalu ingin berkuasa. Yang kedua, bersikap egois, tidak memikirkan orang lain, selalunya memikirkan tentang dirinya. Yang ketiga, suka marah, tidak ada marah gitu ya, marah sama teman, marah sama orang sekitar, itu kebiasaannya. Kemudian yang keempat paling umum itu sudah melakukan bullying, sudah melakukan kesalahan, tapi tidak merasa bersalah. Kira-kira ini. Apa dampak dari bullying? Baik, dampak bullying bagi korban itu yang pertama adalah anaknya pasti kurang percaya diri. Ya, karena kan selalu kita katakan hal yang negatif itu. Kalau tadi melalui kata-kata ya, yang bullying tadi, akhirnya anaknya kurang percaya diri. Yang kedua, itu keinginan belajarnya di sekolah pasti akan berkurang. Dan biasanya kalau anak yang suka dibully itu dia meminta orang tuanya kalau boleh pindah sekolah deh, maka kita pindah sekolah, nggak enak sekolah di situ karena teman-teman suka bully gitu ya. Bahkan nanti ke depannya korban ini pun punya potensi membuli orang lain lagi karena dari pengalaman yang dia terima. Hal yang lain juga yang dampak terjadi pada korban adalah menyakiti diri sendiri, orang lain, bahkan kalau misalnya dia stres, depresi gitu ya, ada anak yang sampai ingin bunuh diri gitu ya. Yang paling berbahaya juga di sekolah dalam proses belajar mengajar pun akan mempengaruhi hasil pembelajaran, nilainya pasti akan turun ya. Kemudian kalau misalnya bullying antar sekolah nih, nah pasti di sana akan ada yang namanya perkelahian antar sekolah ya. Bahkan suasana hatinya pun setiap hari itu akan berubah-ubah karena dia pasti tidak tenang begitu. Bagaimana cara mengatasi bullying? Baik, untuk korban ya, kalau misalnya selalu dibully, kemana-mana dibully, itu disarankan kalau misalnya ada pakai barang-barang berharga ini yang paling utama ya. Dan kebiasaan mungkin Anda sering bawa uang yang berlebihan, itu diharapkan tidak membawa uang. Kemudian barang-barang berharga tadi kalau boleh tidak dipakai ya, karena kan pasti itu nanti sebentar ketemu dengan pelaku bullying. Kemudian yang kedua,
itu disarankan jangan suka duduk di tempat yang sepi sendirian. Kenapa? Karena itu adalah tempat sasaran bagi pelaku yang akan melakukan bullying. Kemudian yang ketiga, jangan berada di dekat orang-orang yang sering melakukan bullying. Sangat tidak baik dan juga akan mempengaruhi psikologis korban. Kemudian hindari cari gara-gara, ya toh, yang namanya orang yang suka bullying itu kan egois, marah-marah, tadi kan menentukan diri sendiri. Nah kalau korbannya mencari gara-gara, itu akan lebih parah lagi. Kemudian kenali dan perhatikan pelaku bullyingnya. Dan yang paling terpenting adalah jangan ikut melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Kemudian cara melawan bullying yang paling terpenting adalah jadi orang yang percaya diri. Misalnya, kamu bodoh, kamu harus jawab, tidak, saya orang pintar. Kamu payah, tidak, saya itu orang hebat. Jadi segala sesuatu yang dibilang kita tentang atau sesuatu yang tidak baik, kita harus melawannya dengan sesuatu yang membuat kita ini punya kebanggaan diri sendiri, ya. Jadi kalau dia bilang kita bodoh, oh tidak, kita harus punya kepercayaan diri. Tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu, gitu ya. Kemudian jika melihat ada teman yang menjadi korban, tolong mereka, jangan kamu tinggalkan. Kemudian pada waktu dibullying, kita jangan panik, kita duduk tenang, ya. Jangan terpancing emosi. Kemudian yang paling terpenting lagi, kalau misalnya masih ada tempat yang bisa kamu lari atau kamu bisa laporkan, nah ini yang paling baik. Kalau mungkin lihat di lingkungan sangat berbahaya, mungkin bisa kita berteriak untuk apa? Minta tolong. Kemudian jangan berdiam diri kalau misalnya kita jadi korban bullying. Jadi kita bisa lapor kepada siapa? Kepada orang tua kita, ataupun di sekolah kita laporkan ke guru atau kepada pihak yang. Kesimpulan dari bullying.